Kalau kamu bisa sembuhkan putriku, aku akan menjadi istrimu, ucap seorang CEO wanita yang telah menjanda kepada seorang pemuda yatim piatu. Tapi siapa sangka, hanya 5 menit kemudian, putrinya langsung bangun. Semua orang terdiam, termasuk sang CEO. Janji adalah janji. Tapi, benarkah semua ini hanya kebetulan? Kamu berasal dari kota mana? Ayo absen dulu di kolom komentar. Cerita ini akan bikin kamu tercengang di menit terakhir. Jangan skip, karena setiap detik punya rahasia tersendiri. Kirana berdiri di depan kaca tinggi di ruang rawat VIP, menatap bayangan dirinya yang tampak sempurna dari luar, namun porak-poranda di dalam. Gaun mahal yang membalut tubuhnya tak bisa menutupi mata yang sembab dan langkah yang kehilangan arah. Sudah 3 bulan putrinya, Celia, terbaring koma. Tak ada harapan. Tak ada jawaban. Di luar ruangan, para perawat meliriknya dengan tatapan yang ia benci. Kasihan. Ia benci dikasihani. Ia bukan perempuan lemah. Ia CEO yang membangun perusahaannya dari titik nol, membesarkan anak sendirian setelah suaminya meninggal karena serangan jantung. Tapi hari itu, Kirana merasa seluruh keteguhannya sudah runtuh. Tak ada satupun dokter yang bisa menjelaskan kondisi Celia. Semua hasil tes baik. Jantung, otak, organ dalam, semua normal. Tapi Celia tak pernah membuka matanya sejak pingsan di sekolah 3 bulan lalu. Seakan tubuhnya hidup, tapi jiwanya entah di mana. Hari itu, di antara keputusan medis terakhir, seseorang datang tanpa diundang. Nayaka. Ia tidak membawa koper peralatan, tidak membawa jas dokter. Hanya kemeja putih yang lusuh, celana bahan kusut, dan wajah yang terlalu tenang untuk situasi seberat ini. Sekilas Kirana ingin menyuruh satpam mengusirnya. Tapi mulut Nayaka mendahuluinya. Aku tidak menjanjikan apa-apa. Tapi izinkan aku bicara pada Celia. Hanya 5 menit. Kirana nyaris menertawakannya. Pemuda ini siapa? Dukun? Terapis gadungan? Penipu? Tapi sesuatu dalam tatapan mata Nayaka menahan langkah Kirana untuk memanggil keamanan. Tatapan itu terlalu jujur, terlalu tenang untuk dianggap palsu. Ia menatap anaknya yang tertidur tak bergerak di ranjang. Lalu menatap pria asing itu. Entah dari bagian mana dalam dirinya, kalimat itu meluncur begitu saja. Kalimat yang tak seharusnya keluar dari seorang wanita rasional seperti dirinya. Kalau kamu bisa sembuhkan putriku, aku akan menjadi istrimu. Keheningan menggantung beberapa detik. Perawat yang mendengar percakapan itu langsung menunduk. Tak berani ikut bicara. Tapi Nayaka hanya menatap Kirana, tanpa kejutan. Seolah ia tak asing dengan ucapan nekat semacam itu. Baik, jawabnya. Tapi bukan karena imbalannya. Ia masuk ke ruangan. Kirana membiarkannya. Mungkin karena rasa putus asa yang sudah tak lagi tahu kemana harus berlabuh. Atau mungkin karena diam-diam. Ia ingin sekali mempercayai seseorang lagi, walau hanya 5 menit. Nayaka duduk di sisi ranjang Celia. Ia tidak menyentuh alat medis. Tidak menyentuh anak itu. Hanya duduk. Lalu menggenggam tangan kecil Celia dengan lembut. Wajahnya condong, dan ia mulai berbicara, dengan suara nyaris tak terdengar. Kirana tak bisa menangkap seluruh katanya. Tapi ia mendengar satu kalimat yang membuat dadanya menegang. Kalau kamu merasa tersesat, aku di sini. Kamu tidak sendiri. Hening. Hanya detak mesin infus dan alat pemantau jantung yang berbunyi. 1 menit. 2 menit. Kirana nyaris ingin menyuruh Nayaka berhenti dan keluar. Lalu, jari Celia bergerak. Pelan. Sangat pelan. Mata anak itu berkedip, dan membuka perlahan. Ia menoleh pelan ke arah pria di sampingnya dan berbisik lemah. Kak! Tubuh Kirana limbung. Ia berjalan cepat, menyingkirkan Nayaka, memeluk putrinya yang kini mulai menangis pelan. Air mata Kirana jatuh deras. Bukan tangis lega, tapi bingung. Tak mengerti. Ini mustahil. Ini tak masuk akal. Dokter-dokter datang, mencoba menjelaskan. Tapi semua data menunjukkan bahwa Celia sembuh tanpa intervensi medis apapun. Nayaka hanya diam,
membiarkan semua orang sibuk mencari logika yang bahkan tidak ia tawarkan. Setelah semuanya tenang, Nayaka pamit. Tapi sebelum ia keluar dari pintu, Kirana memanggilnya. Berhenti. Langkah Nayaka berhenti, namun tak menoleh. Janji adalah janji. Ia tahu, ucapannya tadi hanyalah luapan emosi. Tapi seluruh ruangan ini adalah saksi. Dan Nayaka, entah mengapa, tidak seperti orang biasa. Sesuatu tentang dirinya mengguncang sisi terdalam Kirana yang selama ini terkubur. Nayaka menoleh. Kali ini tersenyum tipis. Aku tidak mengejarmu karena janji. Tapi kalau ini tentang Celia, maka aku akan datang kapanpun kalian butuh. Dan dari situlah semuanya dimulai. Transisi pun terjadi. Bukan kepada cinta, tapi kepada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah ikatan tak kasat mata, yang perlahan akan mengubah hidup mereka selamanya. Tangis Kirana masih tersisa. Napasnya belum teratur. Tapi matanya tak lepas dari wajah putri kecilnya yang kini membuka mata. Sayu, namun penuh nyawa. Jantung Kirana berdetak begitu keras. Sampai-sampai ia nyaris tak mendengar apapun selain detak itu dan bisikan samar Celia yang memanggil, "Kak!" pada pria asing yang baru saja bangkit dari sisi ranjang. Ruang itu dipenuhi kekacauan yang hening. Para perawat berdiri kaku, tak tahu harus melakukan apa. Dokter yang dipanggil tergesa-gesa memeriksa tanda vital Celia. Normal, stabil, bahkan sempurna. Kirana hanya bisa memegang tangan putrinya erat-erat. Seolah takut ini semua hanya ilusi yang bisa menghilang kapan saja. Tapi Celia benar-benar sadar. Dan Nayaka, pemuda asing dengan kemeja putih kusut, hanya berdiri di sudut ruangan dengan wajah datar. Tak tampak bangga, tak tampak senang. Hanya diam seperti permukaan danau yang menyimpan pusaran di bawahnya. Kirana memandangnya, penuh tanya. "Kamu, siapa kamu sebenarnya?" Nayaka menatap Kirana sejenak, lalu menunduk. "Saya hanya orang yang pernah kehilangan, dan tak ingin ada anak kecil kehilangan harapannya." Jawaban itu seperti palu yang memukul dinding rapuh dalam diri Kirana. Sesuatu di dalamnya retak. Mungkin karena ia tahu, hanya orang yang pernah sangat hancur yang bisa mengatakan kalimat semacam itu dengan kejujuran yang tak bisa dipalsukan. Dokter mulai bertanya padanya, mengajukan kemungkinan, efek sugesti, pemulihan spontan, atau keajaiban tak bisa dijelaskan secara medis. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana tubuh yang tak bergerak selama 3 bulan, tiba-tiba merespons hanya karena digenggam dan dibisikkan kata-kata lembut. Dan di tengah kebingungan itu, Kirana kembali teringat pada kalimat nekat yang ia ucapkan sebelumnya. "Kalau kamu bisa sembuhkan putriku, aku akan menjadi istrimu." Ucapan yang keluar karena frustasi, karena rasa kalah, karena mungkin bagian dalam dirinya sudah terlalu capek untuk memikul semuanya sendirian. Tapi kini, ucapannya itu bukan sekadar letupan emosi. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang disaksikan semua orang di ruangan itu. Sebuah janji. Sebuah utang. Namun lebih dari itu, Kirana dilanda rasa takut. Takut karena ia tak tahu siapa yang baru saja ia ikatkan hidupnya. Takut karena keajaiban itu datang tanpa penjelasan. Dan ketakutan manusia yang terbesar adalah pada apa yang tak bisa ia pahami. Nayaka menatap Celia dari kejauhan. Tatapannya teduh, hampir seperti seorang kakak yang kehilangan adik bertahun-tahun, lalu menemukannya kembali dalam keadaan utuh. Celia tersenyum kecil, lalu tertidur lagi. Kali ini bukan karena koma, melainkan lelah secara alami. Ketika keributan mulai mereda dan dokter meminta Kirana untuk menandatangani beberapa dokumen evaluasi, ia berbalik, dan Nayaka sudah tak ada. Hanya bayangan punggungnya yang sempat terlihat menyelinap keluar dari lorong rumah sakit. Kirana menyusulnya hingga ke pelataran parkir. Malam sudah turun. Lampu jalan menyala redup. Udara dingin menggigit. Namun hatinya lebih beku. Nayaka berdiri sendirian, memandang langit yang kosong. "Kau pikir bisa pergi begitu saja setelah membuat hidupku jungkir balik dalam 5 menit?" tanya Kirana, suaranya bergetar. Bukan karena marah, tapi karena ia belum siap kehilangan jawaban. Nayaka menoleh, matanya sendu.
Aku tak meminta apa-apa, Bu Kirana. Tapi aku sudah janji. Janji yang keluar dari luka, bukan cinta, jawab Nayaka pelan. Kirana terdiam. Kalimat itu menghujam seperti pisau yang tak berdarah. Ia ingin menyangkal. Tapi ia tahu, Nayaka benar. Ia mengucap janji itu bukan karena hati, tapi karena putus asa. Dan sekarang, saat keajaiban terjadi, ia malah takut menepatinya. Tapi semua orang dengar, lirih Kirana. Saya tidak butuh orang percaya. Saya hanya ingin Celia bangun. Dan sekarang, dia sudah bangun. Nayaka tersenyum samar. Itu cukup. Lalu kamu mau kemana? Tanya Kirana. Langkahnya maju setengah. Nayaka mengangkat bahu. Saya selalu pergi ke tempat yang membutuhkan saya. Seperti kamu tadi, yang butuh seseorang meski cuma sebentar. Kirana mengepalkan tangannya. Bukan karena marah padanya, tapi pada dirinya sendiri. Mengapa pria asing ini, yang tidak menjanjikan apa-apa, bisa memberi lebih dari semua orang yang selama ini ada di sekitarnya? Tak ada pelukan. Tak ada pelarian drama. Hanya dua manusia dewasa, berdiri di bawah langit malam yang hampa, diikat oleh satu peristiwa yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Nayaka melangkah pergi, tapi sebelum hilang di kejauhan, ia menoleh dan berkata, "Jangan buru-buru bayar janji, Bu Kirana. Terkadang yang kita pikir, hutang, bisa berubah jadi anugerah kalau dibiarkan tumbuh perlahan." Kirana tak membalas. Tapi di detik itu, ia tahu kehidupannya tak akan lagi sama. Bukan hanya karena Celia yang bangun, tapi karena lelaki asing itu telah membawa serta serpihan hatinya yang diam-diam ia pendam selama bertahun-tahun. Dan ia sadar, kisah ini baru saja dimulai. Langit masih gelap ketika Kirana duduk sendiri di ruang rawat putrinya. Celia tertidur dengan damai. Napasnya teratur. Sesekali tubuh kecilnya bergerak gelisah dalam mimpi. Tapi bukan Celia yang membuat dada Kirana terasa sesak. Bukan juga ingatan tentang 5 menit yang mengubah segalanya. Yang memenuhi pikirannya sekarang adalah sosok Nayaka. Ia sudah mencoba membuangnya dari kepala. Ia ingin percaya bahwa itu hanya kebetulan. Hanya momen psikologis yang tak bisa dijelaskan. Tapi bayangan tatapan mata Nayaka terus menghantui, bukan karena menakutkan, melainkan terlalu dalam, terlalu tenang, dan terlalu nyata. Ucapan Nayaka di pelataran parkir kemarin malam berulang-ulang memukul kesadarannya. Terkadang yang kita pikir, hutang, bisa berubah jadi anugerah kalau dibiarkan tumbuh perlahan. Kirana tak pernah mempercayai kalimat-kalimat manis. Dunia bisnis mengajarinya bahwa kata-kata seperti itu hanya digunakan untuk menipu atau mengontrol. Tapi pemuda itu berbicara tanpa harap. Seolah ia tak takut ditinggalkan. Seolah hidup sudah cukup mengajarkannya bagaimana cara kehilangan. Keesokan paginya, berita tentang kesembuhan ajaib Celia menyebar cepat. Rumah sakit dipenuhi wartawan. Beberapa portal berita online mulai menuliskan kisahnya dengan bumbu yang dilebih-lebihkan. Putri CEO sembuh usai didatangi pria misterius. Keajaiban atau tipuan? Kirana mengabaikannya. Ia fokus pada putrinya. Tapi dunia luar tak memberinya ruang untuk diam. Tak butuh waktu lama sampai video rekaman CCTV yang menunjukkan Nayaka keluar dari ruang rawat tersebar luas. Dunia mulai penasaran. Siapa dia? Dan bersama viralnya video itu, muncul tekanan dari berbagai pihak. Investor, rekan bisnis, bahkan keluarganya sendiri. Semua mempertanyakan satu hal. Apa maksud kalimat yang terlontar dari mulut Kirana di ruang rawat? Apa benar ia mengucapkan janji untuk menikahi pria itu? Di balik pintu tertutup, nama Kirana diperbincangkan bukan karena prestasinya, tapi karena satu janji di tengah keputusasaan. Ia merasa terpojok, tapi jauh di lubuk hatinya. Ia tahu ini bukan tentang tekanan luar. Ini tentang dirinya sendiri. Sore itu, saat duduk berdua dengan Celia, Kirana memberanikan diri membuka topik yang selama ini ia hindari. "Kamu suka Kak Naya?" tanyanya pelan, menyeka rambut putrinya. Celia mengangguk pelan. "Kak Naya baik," tangannya hangat. "Aku ingat waktu aku gelap.
Aku dengar dia manggil-manggil. Kayak Cahaya. Ma. Aku bisa pulang karena suaranya. Kirana tak tahu harus merespons dengan apa. Hatinya tercubit. Suara anak kecil itu bukan bualan. Anak sekecil Celia tidak bisa mengarang pengalaman sedalam itu tanpa benar-benar mengalaminya. Dan semakin ia berpikir, semakin Kirana menyadari, ia tak mengenal pria itu. Tapi ia tak bisa mengingkarinya. Ia berutang. Bukan karena ucapan, melainkan karena nyawa putrinya telah disentuh oleh keajaiban yang tak bisa dibayar dengan apapun. 2 hari kemudian, ia memutuskan untuk mencarinya. Bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk menepati sesuatu yang tak bisa ditunda lebih lama. Dengan bantuan staf rumah sakit, ia mendapatkan informasi tentang klinik kecil di pinggir kota tempat Nayaka dulu menjadi relawan terapi anak-anak. Tempat itu bukan rumah sakit, bukan pula panti. Hanya rumah sederhana yang penuh buku, aroma minyak terapi, dan tawa anak-anak berkebutuhan khusus. Nayaka sedang memijat ringan punggung seorang bocah laki-laki saat Kirana datang. Ia tak tampak kaget, hanya menghentikan gerakan tangannya pelan, lalu berkata pada bocah itu, "Nanti kakak lanjut, ya." Mereka duduk di teras bambu. Tak ada mobil mewah. Tak ada pendingin ruangan. Tapi suasananya damai. Sangat berbeda dengan kantor kaca dan lampu kota yang biasa menaungi Kirana. "Aku datang bukan untuk menjelaskan," ucap Kirana membuka percakapan. "Bukan juga untuk meminta. Tapi karena satu hal." Nayaka menunduk, mendengarkan. "Aku sudah ucapkan itu di depan orang banyak. Dan aku tak pernah mengajarkan pada diriku sendiri untuk menarik ucapan yang sudah keluar. Jadi, kalau kamu masih ingat kalimatku saat itu, aku akan menepatinya." Nayaka menatapnya lama, lalu berdiri, melangkah ke arah taman kecil di samping rumah. Kirana mengikutinya. Langkah mereka menyisakan suara tanah berkerikil. "Kamu tahu, Bu Kirana," katanya tanpa menoleh. "Janji itu bukan tali yang mengikat 2 orang, tapi cermin. Ia menunjukkan siapa diri kita di saat semua orang menunggu kita lari." Kirana tercekat. Kalimat itu menyayatnya. Karena di balik semua status, kuasa, dan kekuatan, ia sedang dihadapkan pada dirinya sendiri. Seorang wanita yang dulu merasa tak butuh siapa-siapa, kini justru dikejar oleh kebenaran yang ia ucapkan sendiri. "Jadi?" tanya Nayaka akhirnya, berbalik menghadapnya. "Apa ini tentang Celia? Tentang publik? Atau tentang kamu sendiri?" Kirana menahan napas. Hatinya penuh, tapi belum penuh cinta. Hanya keyakinan dan rasa tanggung jawab yang tak bisa dibantah. "Aku belum tahu," jawabnya jujur. "Tapi aku ingin mulai dari niat baik. Kalau kamu bersedia, ayo jalani dulu. Bukan sebagai suami istri langsung, tapi sebagai 2 orang yang punya utang tak kasat mata yang belum lunas." Nayaka menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, aku akan menunggumu sampai kamu tahu alasannya." Disitulah, janji itu bukan lagi sekadar ucapan, tapi langkah pertama dari sesuatu yang belum bisa mereka namai. Mungkin belum cinta, tapi jelas bukan kebohongan. Kirana tak pernah membayangkan suatu hari ia harus duduk di meja rias, mengenakan kebaya lembut warna krem yang dirancang khusus untuknya, bukan karena cinta, tapi karena janji yang terlanjur terdengar oleh terlalu banyak telinga. Bayangan dirinya di cermin tampak tenang. Riasannya sempurna. Rambutnya disanggul anggun. Tapi yang tak bisa diperindah adalah matanya. Mata perempuan yang sedang menipu dirinya sendiri. Di balik semua persiapan mewah dan iringan musik lembut dari ruang tamu, Kirana tahu, hatinya kosong. Semuanya terjadi terlalu cepat. 4 hari sejak Celia bangun. 3 hari sejak ia menemui Nayaka di tempat sederhana itu. 2 hari sejak berita tentang perjanjian lamaran, mereka dijadikan bahan gosip nasional. Dan pagi ini, ia resmi membuat keputusan untuk menyelenggarakan lamaran terbuka. Bukan karena cinta, bukan karena paksaan, tapi karena Kirana takut hidupnya kehilangan makna jika ia mundur lagi. Ia bukan tipe wanita yang menghindar.
Dunia mengenalnya sebagai CEO tangguh, janda yang bertahan sendirian, ibu yang mencintai anaknya tanpa syarat. Tapi di dalam dirinya, ada suara kecil yang terus bertanya, "Siapa kamu, Kirana, jika bukan karena semua topeng itu?" Lamaran diselenggarakan di taman belakang rumahnya. Sederhana tapi berkelas. Undangan terbatas, tapi cukup untuk membuat semua mata tertuju. Para wartawan dibatasi di luar gerbang, namun suara kamera dan bisik-bisik tetap saja merayap sampai ke jantung acara. Nayaka datang dengan setelan abu-abu tua yang tidak mahal, tapi tampak rapi. Ia tidak berdiri seperti mempelai yang gugup, juga tidak tersenyum lebar seperti pria yang sedang jatuh cinta. Ia hanya berdiri, dengan ketenangan yang sama seperti saat ia pertama kali datang ke rumah sakit. Kirana melihatnya dari jauh. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa canggung di hadapan pria. Bukan karena cinta, tapi karena dirinya merasa begitu telanjang secara emosional. Semua yang selama ini ia jaga rapat-rapat, kini terbuka begitu saja di depan seseorang yang belum ia kenal sepenuhnya. Prosesi berjalan formal. Wakil keluarga, sahabat dekat, bahkan beberapa kolega bisnis ikut hadir. Termasuk Arsan, sahabat almarhum suaminya, yang diam-diam sejak dulu memperhatikan Kirana dengan cara yang tak pernah ia balas. Arsan menatap Nayaka dengan tatapan tajam, seolah pria itu hanyalah kesalahan yang sedang menunggu untuk dikoreksi. Saat cincin disematkan ke jari manisnya, Kirana nyaris menarik tangannya. Tapi ia tahu, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Semua ini adalah langkah yang ia pilih sendiri. Dan di balik semua keganjilan yang ia rasakan, ada satu hal yang membuatnya tetap berdiri. Senyum celia yang menonton dari kursi roda, menggenggam boneka beruang kesayangannya sambil bertepuk tangan kecil. Anaknya bahagia. Dan untuk saat ini, itu cukup. Malam harinya, rumah sepi, taman dibersihkan, undangan telah pulang. Celia tertidur lebih cepat dari biasanya. Dan Kirana berdiri sendirian di balkon lantai 2, memandangi langit yang tanpa bintang. Lalu suara langkah terdengar di belakangnya. Nayaka. Ia tidak membawa hadiah, tidak membawa pujian, hanya membawa kehadiran. Dan keheningan yang tak pernah membuat Kirana merasa sesunyi ini. "Aku tahu ini berat untukmu," ucap Nayaka akhirnya. Kirana tertawa kecil, getir. "Berat? Ini absurd." Nayaka tak membalas. Ia membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. "Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu suka. Makanan, buku, musik. Tapi hari ini, kita disaksikan untuk menjadi pasangan." Nayaka menoleh perlahan. "Aku suka teh tanpa gula. Suka baca buku puisi. Dan musik yang paling aku suka, suara hujan." Kirana terdiam. Ia tak menyangka jawaban itu. Sederhana. Engkau. Seolah Nayaka tidak mencoba untuk membuatnya terkesan. Ia hanya menjawab jujur. "Dan kamu, Bu Kirana? Apa yang kamu suka?" Nayaka balik bertanya. Kirana berpikir. Dan ia sadar ia tak tahu jawabannya. Terakhir kali ia memikirkan hal yang ia suka, mungkin saat suaminya masih hidup. Setelah itu, hidup hanyalah daftar tanggung jawab, target, dan peran yang harus dijalani. "Aku tidak tahu," bisiknya pelan. Nayaka mengangguk. "Kalau begitu, kita mulai dari sana." Sisa malam berjalan lambat. Nayaka tidak tinggal. Ia pulang dengan langkah tenang, menolak untuk menginap di rumah Kirana meski sudah dilamar. Baginya, hubungan bukan soal legalitas, tapi kesiapan hati. Dan Kirana menyadari sesuatu malam itu. Ia tidak takut pada Nayaka. Ia takut pada dirinya sendiri. Takut bahwa ia telah membiarkan hidupnya diatur oleh citra dan ketakutan terlalu lama. Hingga ia tak tahu lagi bagaimana rasanya dicintai tanpa tuntutan. Lamaran telah terjadi. Cincin telah terpasang. Tapi hati masih menunggu untuk dibuka. Pagi di rumah Kirana dibuka dengan keheningan yang terasa berat. Bukan karena suasana, tapi karena isi kepala yang terlalu bising. Kirana menatap secangkir kopi di tangannya. Sudah dingin, tak tersentuh. Pagi ini, tak ada briefing,
Tak ada rapat, tak ada jadwal pada seperti biasanya. Yang ada hanya ruang kosong, dan cincin di jarinya yang terasa makin berat dari hari ke hari. Lamaran itu sudah terjadi. Tapi entah mengapa, Kirana merasa seperti hidup dalam cerita orang lain. Ia berusaha tersenyum di depan Celia, menjawab panggilan wartawan dengan nada ramah, membalas pesan ucapan selamat dari kolega dengan emoji yang tepat. Tapi semuanya kosong. Yang mengganggunya bukan Nayaka. Justru sebaliknya, karena Nayaka terlalu tenang, terlalu tidak menuntut. Ia tidak datang ke rumah setiap hari. Tidak menagih perhatian. Bahkan tidak bertanya hal-hal remeh seperti, "Apa kabar?" atau "Lagi sibuk?" Dan mungkin itulah yang paling menakutkan. Pria itu tidak mencoba merebut hatinya, tapi diam-diam mengisinya perlahan. Hari itu, Arsan datang ke rumah dengan wajah yang tak biasa. Ia membawa satu amplop coklat besar dan ekspresi yang tak bisa disembunyikan. Campuran cemas, marah, dan ragu. "Boleh kita bicara empat mata?" pintanya. Kirana mengangguk, mengajaknya ke ruang baca di lantai atas. Mereka duduk berhadapan, seperti dua pengacara di ruang mediasi. Hening beberapa detik, lalu Arsan membuka percakapan. "Kirana, kamu yakin dengan keputusanmu soal Nayaka? Kalau ini tentang masa lalunya, aku tahu aku belum tahu banyak. Tapi aku belum buta," jawab Kirana tegas, mencoba tetap tenang. Arsan menggeleng, menggeser amplop ke arah Kirana. "Buka. Lihat dulu sebelum kamu bilang kamu tahu." Dengan ragu, Kirana membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar hasil penelusuran investigasi yang tak biasa. Foto-foto lama, surat keterangan dari sebuah panti rehabilitasi, dan selembar dokumen yang membuat napas Kirana tercekat. Nama Nayaka tercantum sebagai pasien rawat inap di sebuah rumah sakit jiwa pada usia 17 tahun. Kirana menatap Arsan. "Apa maksudmu? Kamu selidiki dia." "Aku hanya ingin kamu aman, Kirana." Lelaki itu menyimpan banyak yang dia sembunyikan. Kirana menatap dokumen itu lagi. Ada sesuatu yang bergolak dalam dadanya. Ia merasa marah karena Nayaka tak memberitahunya. Tapi lebih dari itu, ia merasa takut. Bukan karena masa lalu Nayaka, tapi karena betapa ia tidak tahu apapun tentang orang yang sudah ia cincin di jari manisnya. Dia dirawat karena trauma berat. Katanya waktu itu dia kehilangan orang tuanya dalam kebakaran. Dia satu-satunya yang selamat. Jelas Arsan, perlahan, seolah takut kalimatnya menyayat lebih dalam. "Lalu, apa kamu pikir dia pura-pura?" Suara Kirana meninggi tanpa sadar. "Kamu pikir dia rekayasa semua ini?" "Aku pikir, siapapun yang pernah mengalami luka sedalam itu, bisa melakukan hal-hal yang bahkan dia sendiri tidak sadar. Kita gak bicara tentang orang biasa. Kirana, ini bukan soal sehat atau tidak, tapi soal siapa yang akan kamu bawa masuk ke hidup kamu. Dan hidup Celia." Kirana membungkam. Hatinya berperang. Arsan tidak sepenuhnya salah, tapi ia juga tidak sepenuhnya benar. Dunia ini penuh luka. Bahkan dirinya sendiri belum tentu benar-benar sembuh dari kehilangan yang selama ini ia bungkam dengan kerja dan pencapaian. Malam itu, Kirana duduk sendiri di ruang tamu, memandangi dokumen itu. Ia menatap foto Nayaka saat remaja, mata yang sama, tapi lebih gelap. Ada sesuatu dalam pandangan itu yang membuat dadanya nyeri. Ia merasa bersalah. Karena meskipun ia tak pernah menuntut Nayaka untuk sempurna, ia sadar, ia berharap pria itu tidak rusak. Dan kenyataan bahwa Nayaka menyimpan luka sebesar itu mengguncangnya. Dengan jari gemetar, ia menghubungi Nayaka. Suaranya terdengar di ujung telepon, tenang seperti biasa. "Kamu bisa datang ke rumah sekarang?" tanya Kirana, tanpa menjelaskan apa-apa. Tak sampai 1 jam, Nayaka sudah duduk di hadapannya. "Arsan menyelidikimu," kata Kirana langsung, meletakkan amplop di meja. "Dia temukan ini." Nayaka menatapnya sebentar, lalu mengangguk, seolah sudah tahu hari ini akan datang. "Aku tidak menyembunyikan. Aku hanya tidak ingin membuka luka sebelum kamu siap mendengarnya." "Jadi, semuanya benar?"
Nayaka mengangguk pelan. Aku kehilangan orang tua dalam kebakaran. Waktu itu aku terkunci di kamar. Mereka tak sempat selamatkan aku. Setelah itu, aku kehilangan suara selama 2 tahun. Trauma itu merusak aku dari dalam. Tapi Allah pelan-pelan sembuhkan lewat anak-anak yang juga luka. Itulah kenapa aku memilih bekerja dengan mereka. Air mata Kirana jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena takut, tapi karena malu. Ia yang selalu tampil kuat, ternyata terlalu mudah goyah saat melihat sisi manusia dari orang lain. Aku bukan lelaki baik, Kirana. Aku hanya lelaki yang tidak menyerah pada hidup, lanjut Nayaka. Kalau kamu ingin membatalkan semuanya, aku bisa pergi. Aku datang bukan untuk menambah bebanmu. Tapi Kirana menggeleng. Kalau kamu bisa hidup dengan luka sebesar itu, maka aku tidak punya alasan untuk lari hanya karena aku takut mengenalmu lebih dalam. Nayaka menatapnya. Untuk pertama kalinya, matanya basah. Dan malam itu, mereka tidak bicara soal cinta, tidak bicara soal masa depan. Hanya duduk dalam diam, di antara dua luka yang saling menemukan ruang untuk pulih bersama. Sejak malam itu, Kirana tidak lagi melihat Nayaka dengan cara yang sama. Bukan karena rasa takut, tapi karena ia mulai melihat lebih banyak hal yang dulu ia abaikan. Cara Nayaka diam saat ditanya masa lalunya. Cara matanya sedikit berkaca saat Celia menyebut kata, "Ayah." Cara ia menahan diri untuk tidak terlalu dekat. Seolah ada batas tak terlihat yang ia bangun sendiri. Seseorang yang terbiasa menahan luka, tidak pernah benar-benar santai di sekitar orang lain. Kirana mulai merasa ada sesuatu yang belum selesai. Bukan karena laporan Arsan, bukan juga karena sejarah trauma Nayaka, tapi karena perasaannya sendiri. Naluri yang selama ini ia anggap mati perlahan menyala kembali. Bukan karena cinta yang mekar, tapi karena ada simpul misteri yang menuntut untuk dibuka. Dan simpul itu ada pada nama, Nayaka. Nama yang terlalu unik untuk dilupakan. Nama yang entah mengapa mengusik memori Kirana sejak hari pertama mereka bertemu. Kirana kembali membuka kotak lama di lemari kamarnya, yang selama ini tidak pernah ia sentuh sejak kepergian suaminya. Di sana, tersimpan berkas-berkas tua, akta lahir Celia, foto-foto lawas, surat cinta dari suaminya dulu, dan satu map kecil berisi dokumen adopsi yang pernah dibatalkan bertahun-tahun lalu. Adopsi. Kirana membeku. Dulu, saat Celia masih bayi, suaminya sempat ingin mengadopsi seorang anak lelaki. Anak yatim dari keluarga jauh yang jatuh miskin. Tapi saat proses hampir selesai, sesuatu terjadi. Suaminya berubah pikiran dan membatalkannya secara tiba-tiba. Kirana tak pernah tahu alasannya. Mereka bertengkar karena itu. Tapi setelah itu, topik itu tak pernah dibuka lagi. Dengan jantung berdetak cepat, Kirana membuka dokumen tersebut. Matanya tertuju pada satu nama di sana. Nayaka Wicaksana. Tahun kelahiran sama. Nama orang tua cocok. Semua tanda cocok. Tangannya gemetar. Ia duduk. Lama. Dunia seperti bergeser di sekitarnya. Semua yang selama ini terasa tak masuk akal, mendadak masuk dalam satu pola yang tak bisa diingkari. Nayaka adalah anak yang dulu nyaris menjadi bagian dari keluarganya. Kirana tidak langsung menghubungi Nayaka. Ia butuh waktu untuk meredam gelombang di dadanya. Butuh ruang untuk berpikir jernih. Tapi ia tidak bisa tidur malam itu. Ia hanya duduk di ranjang, memandangi lampu tidur yang temaram, dan mendengar suara napas Celia dari kamar sebelah. Apakah Nayaka tahu siapa dirinya? Apakah ia tahu bahwa dulu hampir menjadi anak adopsi suaminya? Apakah semua ini kebetulan? Atau ada alasan lain ia muncul kembali di hidup Kirana? Keesokan harinya, ia meminta Nayaka datang. Di meja makan, Kirana meletakkan map berisi dokumen tua itu tanpa sepatah kata pun. Nayaka menatapnya, membuka map, dan dalam sekejap, ia tahu Kirana sudah menemukan semuanya. Kirana menatap matanya. Kamu tahu dari awal. Nayaka menutup map itu perlahan. Tidak ada ekspresi terkejut. Tidak ada kepanikan. Hanya kelelahan yang muncul di matanya.
Lelah karena harus membawa kebenaran terlalu lama sendirian. Aku tahu. Sejak kapan? Sejak pertama kali melihatmu di rumah sakit. Dan waktu aku lihat Celia, aku tahu, dia darah keluarga yang nyaris menjadi milikku. Kirana menghela napas, menahan gejolak di dadanya. Kenapa kamu gak pernah bilang? Apa gunanya? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya anak yang dulu dibatalkan haknya untuk punya keluarga. Aku bukan korban. Aku juga bukan pahlawan. Aku hanya bagian yang tertinggal. Kirana merasa ada tusukan halus di dalam dadanya. Ia menunduk. Hatinya dipenuhi rasa bersalah yang tidak ia pahami. Ia tak pernah tahu alasan suaminya membatalkan adopsi itu. Tapi kini, melihat sosok yang duduk di depannya, ia sadar ada luka yang diwariskan tanpa pernah ia maksudkan. Kamu marah pada kami? Tanyanya lirih. Nayaka menggeleng. Tidak. Aku bahkan tidak tahu harus marah ke siapa. Aku hanya ingin dekat dengan Celia. Mungkin, karena aku ingin tahu rasanya jadi kakak. Atau mungkin, karena aku ingin mengerti kenapa dulu aku ditinggalkan. Keheningan menggantung panjang. Kirana tak bisa berkata apa-apa. Hatinya remuk oleh kesadaran bahwa hidup Nayaka penuh kehilangan yang mungkin bisa dicegah. Jika waktu itu mereka mengambil keputusan berbeda. Tapi yang sudah terjadi, tak bisa diulang. Kalau kamu ingin membatalkan semuanya. Suara Nayaka pelan, nyaris seperti bisikan. Aku paham. Tapi Kirana justru menatapnya dengan mata yang nyaris basah. Aku gak mau batalin apapun. Nayaka mengerutkan kening. Aku mungkin gak bisa perbaiki masa lalu. Tapi aku bisa perbaiki hari ini. Kamu bukan sisa yang tertinggal. Kamu orang yang bertahan. Dan kalau hari ini kamu ada di sini, berdiri di hidupku, bukan karena kebetulan. Tapi karena Allah kasih kita kesempatan kedua. Air mata mengalir di pipi Nayaka. Tapi bukan air mata luka. Melainkan kelegaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima bukan karena rasa kasihan, tapi karena pengakuan bahwa dirinya layak dipilih, bukan sebagai anak yang dulu gagal diadopsi, tapi sebagai pria yang berdiri di masa kini. Hari itu, tak ada pelukan, tak ada janji baru. Hanya dua orang yang akhirnya menyingkap kebenaran, dan tetap duduk berhadapan. Tidak pergi, tidak lari, karena kadang, kejujuran yang menyakitkan jauh lebih menyembuhkan daripada cinta yang dibangun di atas kebohongan. Hari-hari setelah pengungkapan masa lalu Nayaka terasa berbeda. Bukan karena hubungan mereka membaik, tapi karena untuk pertama kalinya, Kirana merasa rapuh di hadapan seseorang yang tidak mengharapkannya kuat. Tak ada yang berubah secara nyata. Nayaka masih jarang datang. Ia tetap menjaga jarak dengan sopan, dan Kirana tetap menjalani aktivitas sebagai ibu sekaligus CEO. Tapi sesuatu di antara mereka sudah tergores. Bukan goresan luka, melainkan celah kecil tempat sesuatu bisa tumbuh. Perlahan, diam-diam. Kirana mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Nayaka memandang Celia seolah sedang melihat sesuatu yang sangat berharga, bukan karena darah, tapi karena harapan yang nyaris hilang. Cara dia tidak pernah menyentuh Kirana secara fisik, tapi mampu membuatnya merasa dihargai lebih dari pria manapun yang pernah memujanya. Dan yang paling mengejutkan, cara Nayaka membuat Kirana ingin bicara, bukan tentang bisnis, bukan tentang strategi, tapi tentang dirinya sendiri. Tentang apa yang selama ini ia pendam, kubur, dan anggap tidak penting untuk dibahas. Suatu sore, saat Celia merengek minta pergi ke taman tempat pertama kali ia belajar berjalan, Kirana memutuskan untuk mengajak Nayaka ikut. Tidak ada alasan formal. Tidak ada rencana tersembunyi. Hanya ingin tahu, apakah kebersamaan itu masih terasa canggung setelah semua yang mereka lewati. Di taman itu, Celia berlari kecil mengejar burung merpati, tertawa lepas dengan rambut terurai. Kirana duduk di bangku kayu, menatap langit yang beranjak jingga. Nayaka duduk di sebelahnya, cukup dekat untuk membuatnya sadar akan keberadaan pria itu, tapi cukup jauh untuk menunjukkan bahwa ia tak ingin melewati batas. Hening. Tapi bukan hening yang aneh, justru hening yang nyaman, yang membuat Kirana bisa bernapas tanpa harus menjelaskan siapa dirinya.
Lalu Nayaka bicara. Aku suka lihat kamu kalau sedang diam. Kirana menoleh, sedikit terkejut. Kenapa? Karena saat diam, kamu tidak menutup diri. Kirana tertawa pelan. Tapi dadanya nyeri. Nayaka benar. Selama ini ia hidup dengan kata-kata. Menjelaskan, mengatur, memutuskan. Tapi diam adalah sisi dirinya yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Diam adalah kejujurannya yang telanjang. Kamu tidak takut denganku? Dengan semua yang kamu tahu sekarang? Tanyanya akhirnya. Nayaka menatapnya. Kalau aku masih bisa berdiri setelah semua luka yang aku simpan, kamu pikir aku takut pada perempuan yang sedang belajar membuka dirinya lagi? Kirana tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, menyembunyikan senyum yang hampir muncul. Namun seperti sinar matahari yang selalu membawa bayang-bayang, rasa nyaman itu mulai diusik oleh kenyataan yang menunggu di luar taman, penilaian. Beberapa hari setelahnya, Kirana mendengar kabar bahwa Arsan kembali mendekati direksi perusahaan, menyuarakan kekhawatiran akan stabilitas mental Nayaka. Katanya, CEO perempuan yang membawa pria misterius ke hidupnya hanya akan jadi sasaran empuk opini publik. Kirana marah. Bukan karena ditentang. Tapi karena Arsan tidak melihat Nayaka sebagaimana dirinya melihat Nayaka sekarang. Bukan sekadar masa lalu, tapi seseorang yang sedang membangun ulang dirinya, sedikit demi sedikit. Tapi di balik kemarahan itu, Kirana sadar, perasaannya pada Nayaka sudah melampaui simpati. Ia tidak sekadar berutang. Ia mulai takut kehilangan. Takut bahwa jika Nayaka pergi, bukan hanya Celia yang akan kehilangan cahaya, tapi dirinya juga. Malam itu, saat hujan turun pelan dan rumah sepi, Kirana berdiri di dapur, menyeduh teh yang tak ia minum. Pikirannya berlarian ke banyak arah, tapi pusatnya selalu satu, Nayaka. Ia mencoba menuliskan perasaannya di atas secari kertas. Tapi yang keluar justru satu kalimat. Aku bukan takut padamu. Aku takut bahwa aku mulai butuh kamu. Ia tidak pernah belajar cara jatuh cinta lagi setelah kehilangan. Dan yang lebih sulit adalah mencintai orang yang datang tanpa niat memikat, tapi malah diam-diam menjadi tempat pulang. Saat ia berjalan menuju ruang tamu untuk memanggil Celia, langkahnya terhenti. Di sofa, Celia tertidur memeluk boneka, dan di sampingnya duduk Nayaka, memejamkan mata, membiarkan kepalanya menyandar ke dinding, seolah kelelahan dengan dunia, tapi tenang di ruangan ini. Kirana berdiri lama, menatap dua manusia yang tidak ia rencanakan dalam hidupnya, tapi kini menjadi bagian yang tak bisa ia lepaskan. Dan saat itu pula, Kirana tahu, perasaannya pada Nayaka bukan lagi sekadar penghargaan. Bukan pula janji yang harus ditepati. Tapi sesuatu yang perlahan tumbuh di tempat yang dulu pernah sepi. Sesuatu yang menakutkan karena tulus. Dan justru karena itulah, ia tahu, ini nyata. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Awan seperti menyimpan sesuatu yang berat. Sama seperti dada Kirana sejak semalam. Ada rasa tak enak yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada bagian dari dirinya yang sedang tercerabut. Perlahan tapi pasti. Kirana membuka ponsel dan melihat pesan terakhir Nayaka. Hari ini aku butuh waktu untuk sendiri. Aku akan kembali setelah pikiranku tenang. Sederhana. Tak menyalahkan siapapun. Tapi justru karena itu, hati Kirana kalut. Nayaka tak pernah pamit seperti itu. Ia biasa diam, tapi tak pernah pergi tanpa jejak. Ia mencoba menelepon. Tak diangkat. Ia mengirim pesan. Tidak dibalas. Seharian, ia menahan diri agar tidak panik. Ia tetap menghadiri rapat, menyapa klien, memastikan semua berjalan. Tapi pikirannya tak bisa berpaling. Celia bahkan bertanya, "Kak Naya kemana? MA? Kenapa hari ini enggak datang?" Kirana menjawab sekenanya, menahan gemetar di nada suaranya. "Mungkin lagi ada urusan, sayang." Tapi batinnya menjerit. Urusan apa yang lebih penting dari Celia? Malamnya, Celia tiba-tiba mengeluh sakit kepala. Wajahnya pucat. Suhu tubuhnya menurun drastis. Kirana langsung panik. Dokter dipanggil.
Pemeriksaan dilakukan. Tekanan darah Celia melemah. Dokter tak bisa menemukan penyebabnya secara medis. Semua organ tampak bekerja normal. Tapi tubuhnya seperti kehilangan daya. Ini seperti tubuhnya menyerah, ucap dokter dengan nada tak yakin. Kirana menggenggam tangan Celia. Sayang, kamu kenapa? Kamu sakit di mana? Celia membuka mata sayu dan berbisik. Kak Naya. Dia di mana? Aku mau dengar suaranya. Kalimat itu menghantam Kirana seperti palu godam. Seluruh tubuhnya gemetar. Celia bukan hanya rindu. Ia kehilangan keseimbangan emosional. Kirana mulai mengerti. Sejak pertama sadar dari koma, Nayaka adalah jangkar Celia. Sosok yang memanggilnya kembali ke dunia. Sekarang jangkar itu hilang, dan Celia mulai tenggelam lagi. Kirana keluar dari ruang rawat dan langsung menelpon Nayaka lagi. Tidak diangkat. Ia menelpon semua kontak yang pernah terhubung dengan pria itu. Tak ada yang tahu di mana dia. Klinik tempat Nayaka biasa menjadi relawan pun mengatakan ia tak datang sejak kemarin. Akhirnya, Kirana nekat mengendarai mobil sendiri. Malam-malam, hujan turun, jalanan licin. Tapi ia tak peduli. Ia hanya tahu satu tempat di mana Nayaka mungkin bersembunyi. Tempat terakhir Nayaka bercerita tentang masa kecilnya. Reruntuhan rumah lama yang terbakar di pinggir kota. Ia tiba di sana 1 jam kemudian. Bangunan itu tak lagi utuh. Hanya puing dan dinding yang tinggal separuh. Tapi di tengah gelap, Kirana melihat siluet seseorang duduk di lantai tanah, bersandar pada tembok yang separuh gosong. Nayaka. Kirana turun dari mobil, berlari di tengah hujan. Matanya tak bisa menahan air mata. Ia berhenti tepat di depan pria itu. Kamu, kenapa kesini? Nayaka mendongak. Wajahnya basah bukan hanya karena hujan, tapi karena air mata yang sejak tadi jatuh diam-diam. Aku cuma ingin tahu apakah rasa sakit itu masih ada. Dan, suara Kirana nyaris tak terdengar. Aku pikir sudah sembuh, tapi ternyata masih ada. Dan aku takut. Kirana, takut aku cuma jadi benalu. Takut semua ini salah. Takut kamu terluka karena membawaku masuk ke hidupmu. Kirana menggenggam bahunya. Kuat. Kamu bisa takut, Nayaka. Tapi kamu nggak boleh pergi tanpa pamit. Celia sakit. Pak, dia minta kamu. Dia nggak kuat. Mata Nayaka membesar. Ia berdiri dengan terburu. Apa maksudmu? Celia kenapa? Dia butuh kamu. Itu saja. Aku juga butuh kamu. Tapi aku nggak akan paksa kamu balik. Aku cuma akan minta satu hal. Jangan kabur. Kalau kamu memang ingin tinggal dalam hidup ini, maka hadapilah. Meski gelap, meski menyakitkan. Hujan deras. Tapi di bawah langit yang muram itu, 2 orang berdiri dengan tubuh gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena terlalu banyak rasa yang selama ini ditekan. Mereka kembali ke rumah sakit malam itu. Nayaka masuk ke ruang rawat, menghampiri Celia, menggenggam tangannya. Maaf, kakak pergi sebentar, bisiknya. Tapi kakak di sini sekarang. Dan enggak akan kemana-mana. Entah keajaiban atau kekuatan jiwa, detik berikutnya, monitor denyut jantung Celia menunjukkan peningkatan. Napasnya kembali stabil. Ia membuka mata pelan, melihat Nayaka, lalu menangis. Tapi kali ini, tangisan bahagia. Kirana berdiri di ambang pintu, menyaksikan semua. Dadanya sesak. Tapi untuk pertama kalinya, itu adalah sesak yang membuatnya merasa hidup. Malam itu, mereka bertiga tertidur di ruangan yang sama. Tak ada janji yang diucapkan. Tak ada kata cinta yang dituliskan. Tapi Kirana tahu, ia tak bisa kehilangan pria itu lagi. Dan kini, bukan hanya Celia yang menyebut Nayaka sebagai penyelamat, tapi dirinya juga, sebagai perempuan yang untuk pertama kalinya benar-benar ingin menggenggam seseorang, bukan karena harus, tapi karena ingin. Pagi itu, matahari menyusup masuk lewat tirai putih ruang rawat Celia. Udara hangat. Tapi ada rasa aneh di dada Kirana, seperti habis menangis terlalu lama, lalu mendadak sunyi.
Celia masih terlelap di tempat tidur. Pipinya bersih. Tubuhnya tak lagi pucat seperti kemarin. Di sampingnya, kursi yang semalam ditempati Nayaka, kosong. Kirana menoleh. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Tidak di lorong. Tidak di taman rumah sakit. Tidak juga di bangku tunggu tempat biasanya ia duduk diam dengan wajah tak ingin diperhatikan. Kirana segera mengirim pesan. "Kamu di mana?" Pesan tak kunjung dibaca. Tapi belum sempat hatinya tenggelam ke jurang kecemasan yang sama seperti sebelumnya. Seorang perawat menghampiri dan menyerahkan amplop kecil berwarna coklat muda. "Ini dititipkan tadi pagi oleh pria yang semalam menemani Celia," ucap perawat itu. Kirana menerimanya dengan tangan gemetar. Ia mengenali tulisan tangan itu. Sederhana, tanpa hiasan, tapi menyimpan kejujuran yang hanya dimiliki orang-orang yang tak biasa berkata-kata. Dengan jantung berdebar, ia membuka surat itu. "Kirana, kalau kamu membaca ini, artinya aku memilih untuk tidak berpamitan secara langsung lagi. Bukan karena aku ingin meninggalkanmu seperti kemarin. Tapi karena kali ini, aku ingin jujur sampai akhir. Dulu, saat aku pertama kali melihatmu berdiri di sisi ranjang Celia, aku tidak melihat seorang CEO. Aku melihat seorang ibu yang sudah terlalu lama menahan tangis. Dan entah kenapa, aku merasa ingin berada di sisimu, meski hanya sebentar. Awalnya aku pikir itu hanya simpati. Tapi ternyata bukan. Setiap detik bersamamu dan Celia, aku seperti sedang belajar hidup kembali. Bukan sebagai lelaki rusak, tapi sebagai seseorang yang berani berharap lagi. Tapi rasa itu membuatku takut. Aku takut kamu mencintaiku karena utang, karena rasa syukur, karena momen. Aku takut jadi satu-satunya alasan kamu merasa harus menyelesaikan janji. Padahal perasaan yang kupunya tak ingin diselesaikan. Ia ingin dibiarkan tumbuh, meski pelan, meski ragu. Aku tidak pernah ingin kamu menepati janji itu kalau hatimu tidak ikut di dalamnya. Aku ingin kamu memilihku bukan karena aku pernah menyelamatkan Celia, tapi karena kamu benar-benar ingin aku tinggal. Karena itu, aku mundur. Bukan untuk pergi, tapi untuk memberi ruang. Kalau kamu ingin aku kembali, jemputlah aku. Bukan dengan cincin, bukan dengan janji, tapi dengan keyakinan. Aku menunggumu, tapi hanya jika kamu siap membuka pintu. Tanpa luka masa lalu yang masih kamu genggam. Nayaka. Kirana menurunkan surat itu perlahan. Tangannya tak bergetar. Tapi hatinya seperti diiris perlahan. Ia duduk di kursi, memandangi Celia yang masih tertidur dengan wajah damai. Dan di detik itu, Kirana merasa seluruh benteng dalam dirinya runtuh satu persatu. Selama ini ia pikir dirinya sudah cukup kuat. Selama ini ia pikir ia bisa mencintai siapapun jika waktunya tiba. Tapi Nayaka tidak meminta cinta. Ia meminta ruang. Untuk dipilih. Bukan karena cerita masa lalu. Bukan karena Celia. Tapi karena Kirana sendiri. Dan Kirana belum pernah memilih siapapun dalam hidupnya dengan hatinya sendiri. Ia tumbuh dalam keluarga yang mengatur masa depannya. Ia menikah karena yakin itu yang terbaik. Ia menjadi ibu karena rasa tanggung jawab. Ia membangun bisnis karena tak mau disebut lemah. Semua keputusan dalam hidupnya datang dari tuntutan. Baru kali ini, ia diberi pilihan yang sepenuhnya tentang dirinya. Bukan tentang reputasi. Bukan tentang kewajiban. Tapi tentang hati yang mulai bicara. Dan itu menakutkan. Hari itu Kirana tidak berbicara banyak. Ia hanya duduk di samping Celia, memegang tangannya erat, dan sesekali melihat keluar jendela, berharap sosok tinggi dengan langkah tenang itu muncul di lorong rumah sakit. Tapi tidak. Nayaka benar-benar pergi. Malamnya, saat ia kembali ke rumah, suasana rumah terlalu hening. Hening yang menggema. Ia menyalakan lampu ruang tamu, membuka lemari, dan menemukan kotak kecil yang disembunyikan suaminya dulu, berisi surat-surat yang tak pernah dikirimkan kepada anak adopsi yang batal mereka ambil. Salah satu surat terbuka dengan tulisan tangannya. "Maaf karena membatalkanmu. Bukan karena kamu salah. Tapi karena aku yang terlalu takut melukai Kirana dengan trauma baruku. Kamu anak baik.
Kamu pantas mendapat keluarga. Aku hanya tidak cukup berani waktu itu. Kirana menangis. Tangis yang akhirnya tumpah tanpa kendali. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan seseorang yang belum sepenuhnya ia miliki. Dan mungkin, itu justru yang membuat Nayaka begitu berharga. Ia datang tanpa meminta. Ia tinggal tanpa menuntut. Tapi kepergiannya menampar bagian terdalam dari jiwa Kirana yang selama ini beku. Keesokan harinya, Kirana bangun lebih awal. Ia mandi, berdandan sederhana, lalu menulis sepucuk surat balasan. Bukan surat cinta, tapi surat permohonan. Untuk datang kembali, bukan sebagai lelaki yang ditunggu, tapi sebagai seseorang yang kini sudah benar-benar ia pilih. Untuk pertama kalinya, Kirana ingin mencari bukan karena kehilangan, tapi karena ia ingin hadir sepenuhnya. Ia memasukkan surat itu ke dalam amplop, menutupnya, dan memeluknya sejenak. Karena kali ini, bukan Nayaka yang membawa keajaiban, tapi dirinya sendiri, yang akhirnya berani mengulurkan tangan lebih dulu. Hujan turun pelan ketika Kirana turun dari mobilnya, memeluk mantel yang terlalu tipis untuk menahan dingin pagi itu. Di tangannya, amplop putih kecil yang ia tulis semalam terasa seperti beban seberat seluruh keputusan hidup yang pernah ia buat. Ia berdiri di depan rumah kayu sederhana di kaki bukit. Rumah itu bukan milik Nayaka, tapi milik keluarga angkatnya. Orang-orang yang dulu menerima Nayaka saat semua orang menolak, saat dunia melihatnya hanya sebagai anak dari reruntuhan. Kirana mengetuk pintu dengan hati berdegup keras. Seorang wanita tua membuka pintu. Wajahnya lembut. Matanya penuh kejutan saat melihat siapa yang berdiri di depan. Kirana? Ucapnya pelan. Nyaris tak percaya. Kirana menunduk hormat. Apakah Nayaka ada? Wanita itu menghela napas. Dia pergi ke belakang bukit. Setiap pagi dia jalan sendiri ke sana. Kadang duduk diam berjam-jam. Seperti menunggu sesuatu yang enggak pernah datang. Kirana tersenyum samar. Hari ini, biar aku yang datang. Jalan menuju bukit itu berlumpur dan licin. Sepatu Kirana basah. Roknya kotor. Tapi ia tak peduli. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong lebih keras dari ketakutan. Bukan dorongan untuk mendapatkan seseorang. Tapi keberanian untuk tidak membiarkan seseorang merasa tak layak dicintai. Dan di balik semak, di atas sebuah batu besar, Nayaka duduk sendiri. Tubuhnya tegap, tapi dari belakang, ia tampak seperti anak kecil yang sedang menunggu dipanggil pulang. Kirana mendekat perlahan. Tak ingin mengejutkan. Tak ingin terburu-buru. Ia hanya ingin hadir. Nayaka menoleh. Tatapannya terdiam sejenak melihat Kirana berdiri di sana. Rambutnya berantakan karena angin, wajahnya pucat karena lelah, tapi matanya penuh kejujuran yang tak bisa lagi disangkal. Aku baca suratmu. Ucap Kirana pelan. Dan aku di sini. Bukan karena kamu memintanya. Tapi karena aku ingin. Nayaka menunduk. Menarik napas panjang. Kirana, aku bukan bagian dari masa depan yang mudah. Aku bukan pria yang bisa kamu banggakan di depan dunia. Kirana menggeleng. Aku lelah bangga untuk orang lain. Aku ingin damai untuk diriku sendiri. Ia duduk di samping Nayaka. Menyerahkan amplop itu. Nayaka menerimanya tanpa membukanya. Tangannya gemetar. Ia tahu apa isinya. Tapi yang lebih membuatnya gentar adalah kenyataan bahwa Kirana benar-benar datang. Aku nggak butuh diselamatkan. Nayaka, aku cuma ingin kita berdiri di tempat yang sama. Dengan luka yang saling kita lihat. Dengan masa lalu yang tak perlu disembunyikan. Ia menatap mata Nayaka. Kalau kamu tetap di sini, aku nggak janji hidup kita akan tenang. Tapi aku janji, kita akan jalanin ini sama-sama. Enggak ada lagi yang ditinggal sendirian. Nayaka menahan napas. Matanya mulai berkaca. Aku takut, Kirana. Takut kamu akan pergi saat aku tak bisa jadi cukup. Kirana memegang tangannya. Kalau aku mau pergi, aku tak akan naik bukit ini di tengah hujan. Dengan sepatu kotor dan jantung berdebar. Tapi aku di sini. Duduk di sampingmu. Karena aku sudah memilih kamu.
Dan di detik itu, tanpa pelukan, tanpa ciuman, mereka tahu, ini lebih dari sekadar cinta. Ini adalah penerimaan, kesediaan, pengakuan. Beberapa minggu kemudian, mereka berdiri di halaman rumah kecil itu. Bukan pesta mewah, tak ada karpet merah, tak ada fotografer profesional. Hanya keluarga kecil, sahabat dekat, dan Celia yang kini sudah kembali pulih. Berdiri memegang tangan Kirana dengan senyum yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun selain Nayaka. Kirana mengenakan kebaya sederhana berwarna biru langit. Nayaka mengenakan kemeja putih bersih. Tidak ada janji berlebihan dalam upacara itu. Hanya satu kalimat yang mereka ucapkan nyaris bersamaan. Aku memilih kamu, bukan karena harus, tapi karena ingin. Setelah acara sederhana itu selesai, Celia menarik lengan Nayaka, lalu memeluknya erat. Ayah, bisiknya pelan. Nayaka terdiam. Matanya basah. Tapi ia tak bisa menjawab apapun. Karena seluruh hatinya telah luruh di dalam pelukan kecil itu. Dan Kirana tahu, keajaiban bukan tentang bangkitnya Celia dari koma, atau pernikahan yang datang tanpa rencana. Keajaiban itu adalah keberanian. Untuk menyembuhkan. Untuk memaafkan. Untuk memilih. Dan kadang, keajaiban terbesar datang bukan dari tangan siapapun, tapi dari hati yang akhirnya berani membuka pintu.